Perkenalkan, nama saya Farid Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang boron. Boron adalah sebuah unsur kimia dengan lambang B dan nomor atom 5. Dalam bentuk kristalnya, ia merupakan metaloid yang rapuh, gelap, dan berkilau. Dalam bentuk amorfnya, ia merupakan bubuk kecoklatan. Sejarah boron. Boron pertama kali diisolasi sebagian pada tahun 1808 oleh kimiawan Prancis Joseph L. Guy Lussac dan L. G. Thénard dan secara terpisah oleh Sir Humphrey Davy di London. Pada 1909, kimiawan Amerika Yehezkiel Weintraub menghasilkan 99% boron murni melalui cara reduksi boron halida dengan hidrogen. Kelimpahan unsur di alam. Boron merupakan unsur semilogam dan tidak terdapat secara bebas di alam. Kelimpahan boron di alam sangat rendah, yaitu sekitar 0,0003%, dan mineral-mineralnya didapatkan dalam bentuk bauxit, boraks, colemanit, dan kernit. Sifat fisika. Boron, simbol B, nomor atom 5, pasah, padat, massa jenis 2,34 gram per cm kubik. Titik lebur 2349 Kelvin, titik didih 4200 Kelvin. Sifat kimia. Elektronegativitas 2,4 skala Pauling. Radius kovalen 82 pm. Afinitas elektron 26,7 kJ mol pangkat 1. Boron umumnya tidak membuat ikatan ionik, membentuk ikatan kovalen stabil. Senyawa boron. Asam borat H3BO3, boron halida B2He6, boron triodida B13. Manfaat unsur boron. Mineral berbentuk batuan tertentu memiliki boron sebagai unsur penting. Uapnya dianggap sebagai mineralisasi yang sangat penting dalam metamorfisme batuan, dan dalam kaitannya dengan pembentukan banyak boron merupakan salah satu unsur hara esensial mikro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pertumbuhan dan produksi tanaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Aladawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kimia aluminium. Aluminium merupakan unsur kimia dengan lambang Al dan nomor atomnya 13. Aluminium merupakan logam paling berlimpah. Aluminium bukan merupakan jenis logam berat, tapi merupakan elemen yang berjumlah 8% dari permukaan bumi dan paling berlimpah ketiga. Aluminium pertama kali dibuat dalam bentuk murni oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1825. Kelimpahan unsur di alam. Aluminium adalah logam paling berlimpah di dunia dan merupakan unsur ketiga paling umum yang terdiri dari 8% kerak bumi. Fleksibilitas aluminium membuatnya menjadi logam paling banyak digunakan setelah baja. Selanjutnya, sifat kimia. Aluminium mempunyai simbol Al, nomor atom 13, pasah padat, massa jenis 2,7 gram per cm kubik, titik lebur 660,23 derajat Celcius, titik didih 2792 Kelvin. Selanjutnya, sifat kimia. Aluminium merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga mudah teroksidasi. Karena sifat reaktifnya, maka aluminium tidak ditemukan di alam dalam bentuk unsur melainkan dalam bentuk senyawa, baik dalam bentuk oksida, alumina maupun silikon. Sifat-sifat aluminium yang lebih unggul bila dibandingkan dengan logam yang lain adalah ringan, kuat, ketahanan terhadap korosi, daya hantar listrik yang baik, anti magnetis, toksisitas, dan sifat dapat dipakai kembali. Adapun senyawa aluminium yaitu tawas, aluminium, aluminium sulfat, dan zeolite. Manfaat aluminium dalam bidang geografi juga banyak kita temui seperti dalam bahan pembuatan seismometer, yaitu alat untuk mendeteksi gempa. Aluminium juga merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam satelit buatan karena seringkali aluminium cukup kuat dan ringan untuk digunakan dalam struktur luar angkasa dan satelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hera. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gallium.
Gallium adalah unsur kimia dengan lambang Ga dan nomor atom 31. Gallium adalah unsur kimia dengan lambang Ga dengan nomor atom 31. Gallium berada pada golongan 13 tabel periodik dan mirip dengan logam lain dalam golongan tersebut seperti aluminium, indium, dan thallium. Adapun sejarah gallium, yaitu unsur ini pertama kali ditemukan oleh ahli kimia Prancis dengan nama Paul-Émile Lecoq de Baisbaudran pada tahun 1875. Penemuan terhadap unsur ini terjadi setelah ia mempelajari spektrum atau suatu spektrum sinar yang dihasilkan jika suatu unsur dipanaskan unsur-unsur kimia selama 15 tahun. Selanjutnya, kelimpahan unsur di alam. Sebenarnya gallium elemental tidak ditemukan di alam, tetapi mudah diperoleh melalui pelaburan. Gallium tidak terjadi sebagai unsur bebas di alam, tetapi sebagai senyawa gallium dalam jumlah kecil pada biji seng seperti sfalerit dan boksit. Selanjutnya, sifat fisika gallium, yaitu dengan simbol Ga, nomor atom 31, massa padat, massa jenis 5,91 gram per cm kubik. Titik leburnya yaitu 302,9146 Kelvin. Titik didihnya yaitu 2477 Kelvin. Sifat kimia gallium yaitu gallium padat merupakan logam abu-abu kebiruan yang memiliki struktur kristal ortorobik, sedangkan gallium murni memiliki warna keperakan menakjubkan. Gallium berbentuk padat pada suhu ruang, tetapi seperti merkuri, cesium, dan rubidium akan menjadi cair bila sedikit dipanaskan. Adapun senyawa gallium yaitu gallium fluorisida, gallium arsenida, dan gallium antimonida. Selanjutnya, manfaat unsur gallium yaitu penelitian biokimia. Gallium adalah unsur kimia yang terkait dengan biokimia karena dapat ditemukan dalam beberapa mineral seperti galena atau tipal sulfida. Penggunaan gallium dalam analisis biokimia dapat membantu dalam memahami sumber daya mineral dan komposisi batuan di berbagai lokasi geografis. Perkenalkan, nama saya Fadil Asyari Tahir dari kelompok 3. Saya akan membacakan sedikit tentang indium. Indium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang In dan nomor atom 49. Ini adalah logam pasca transisi yang menyusul 0,21 ppm dari titik kerang bumi. Indium sangat empuk dan lunak, memiliki titik lebur lebih dari tinggi daripada natrium dan gallium, tetapi lebih rendah dengan litium dan timah. Sejarah indium. Pada tahun 1863, kimiawan Jerman Ferdinand Reich dan Hieronymus Theodor Richter menguji biji dari pertambangan di sekitar Freiberg, Saxony. Mereka melarutkan mineral pirit, arsenopirit, galena, dan sphalerite dalam asam klorida serta mendistilasi klorida meta. Richter mengisolasi logam tersebut pada tahun 1864. Sebuah batang logam seberat 0,5 kg atau 11 pon dipresentasikan dalam bor file 1867. Reich dan Richter kemudian tumbang saat orang terakhir mengaku sebagai satu-satunya penemu. Kelimpahan unsur di alam. Di kerak bumi, indium jarang berada sebagai butiran logam bebas, terlalu langka dan kecil untuk kepentingan komersial. Indium adalah unsur paling melimpah di kerak bumi, kira-kira 160 ppb. Kira-kira sama melimpahnya dengan kadmium. Fisika dari indium. Indium, simbol In, nomor atom 49, massa padat, massa jenis 7,31 gram per cm pangkat 3. Titik lebur 429,7485 K atau 156,5985 derajat Celcius atau 313,8773 derajat Fahrenheit. Titik didih 2345 K atau 2072 derajat Celcius
atau 3762 derajat Fahrenheit. Kimia indium. 1. Dalam senyawa berbentuk In3+. 2. Dalam beberapa kasus pasangan elektron 5s tidak disumbangkan menghasilkan In+. 3. Stabilisasi keadaan monopalen terkait dengan efek pasangan inert, di mana efek relativistik menstabilkan orbital 5s. Banyak senyawa indium 1. Indium 1 adalah reduktor kuat. Indium 1 bersifat reduktor kuat karena indium 1 cenderung mudah mengalami oksidasi menjadi indium 3 yang lebih stabil dalam bentuk senyawa. 4. Indium 1 oksida dan hidroksida bersifat lebih basa, sedangkan indium 3 oksida dan hidroksida bersifat lebih asam. Sebenarnya indium 3 bereaksi dengan air akan menghasilkan indium 3 hidroksida yang mudah larut dan bersifat amfoter. 5. Logam indium tidak bereaksi dengan air, namun dioksida oleh oksidator kuat seperti halogen menghasilkan senyawa indium 3. Dalam bentuk logam, indium tidak bereaksi dengan air karena dapat bereaksi dengan air ketika berbentuk indium 3 oksida atau In202O3, yaitu logam indium yang sudah dioksidasi oleh oksidator kuat. Senyawa indium 3 oksida organoindum indium 1. 4. Unsur indium. Indium sering diasosiasikan dengan zinc dari bahan inilah indium diproduksi secara komersil. Ia juga ditemukan di biji-biji, timbal dan tembaga. Penggunaan dari indium. Indium digunakan sebagai bahan campuran logam poros, transistor, germanium, termistor, dan fotokonduktor. Ia dapat dilapisi pada logam yang diopkan pada gelas untuk membentuk kaca sebagus yang terbuat dari perak tetapi tidak rentan korosi atmosfer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kadri dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang talium. Talium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Tl dan nomor atom 81. Ia merupakan sebuah logam miskin berwarna abu-abu yang tidak ditemukan bebas di alam. Ketika diisolasi, talium menyerupai timah tetapi berubah warna saat terkena udara. Sejarah talium pertama kali ditemukan oleh Bapak William Ross pada tahun 30 Maret 1861. Sifat fisika talium. Simbol Tl, nomor atom 81, padat, massa jenis 11,71 gram cm pangkat 3. Titik lebur 577 K 304 derajat Celcius 579 derajat Fahrenheit. Titik didih 1746 K 1473 derajat Celcius 2683 derajat Fahrenheit. Sifat kimia talium adalah logam keperakan yang sangat lunak, berkilau dan mencair pada suhu rendah yang mudah di udara menjadi oksida abu-abu kebiruan. Dalam penampilan logam ini menyerupai tanah. Logam dapat dengan mudah dipotong dengan pisau. Biasanya ada dalam keadaan monopelen. Jika dilarutkan dalam air terbentuk talium hidroksida yang beracun. Talium larut berlanjut dalam asam klorida dan asam sulfat, mencer dan larut dengan cepat dalam asam nitrat. Manfaat unsur talium dalam: pertama, penelitian geokimia. Talium digunakan sebagai indikator untuk melacak sistem hidrotermal dan aktivitas vulkanik. Dalam pementasan geokimia, talium dapat membantu ilmuwan mengidentifikasi area yang berpotensi
mengandung mineral tambang berharga. 2. Geologi, lalu juga digunakan dalam administrasi geologi untuk melacak polusi tanah dan air berasal dari aktivitas manusia. Dalam penelitian ini kami dapat memberikan informasi tentang aktivitas industri dan pertanian yang telah terjadi di suatu daerah. 3. Studi kontaminasi lingkungan, lalu dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kontaminasi lingkungan. Ini dapat membantu dalam penelitian tentang polusi tanah, air, udara, serta menganalisis dampaknya terhadap ekosistem dan manusia. Yang keempat, penelitian hidrologi lalu juga dapat digunakan dalam studi hidrologi untuk melacak pergerakan air dan memahami siklus hidrologi. Dalam penelitian ini, lalu dapat memberikan informasi tentang pola aliran air dan transportasi zat-zat yang terlarut dalam air. Dan yang kelima, manfaat unsur tali. Identifikasi mineral. Dalam bidang mineralogi, talium dapat digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi mineral tertentu. Misalnya, talium dapat digunakan untuk mengidentifikasi mineral yang mengandung timbal lead atau merkuri. Perlu diingat bahwa penggunaan talium dan dalam bidang geografi harus dilakukan dengan hati-hati karena talium termasuk dalam golongan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga perlu memperhatikan aturan dan regulasi yang berlaku dengan penggunaan talium. Mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya Wangi Suci Ananda selaku perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang nihonium. Nihonium adalah unsur kimia sintetik transuranium dan transaktinida. Dalam periode unsur kimia, nihonium dilambangkan NH dengan nomor atom 113. Nihonium pertama kali dilaporkan dibuat pada tahun 2003 oleh kolaborasi antara Rusia dan Amerika, tepatnya di Joint Institute for Nuclear Research di Dubna, Rusia, dan pada tahun 2004 oleh tim ilmuwan Jepang di Riken, tepatnya di Wako, Prefektur Saitama, Jepang. Konfirmasi klaim mereka pada tahun-tahun berikutnya melibatkan tim ilmuwan independen yang bekerja di Amerika Serikat, Jerman, Swedia, dan Tiongkok, serta penggugat asli di Rusia dan Jepang. Dan pada tahun 2016, tim Riken ini mengusulkan nama nihonium dan disetujui pada tahun yang sama. Nama nihonium tersebut berasal dari nama umum untuk Jepang,